Ya, selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain, dan dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan dukun. Pada zaman sekarang, yang paling sering ditemukan adalah jenis santet halus. Maksudnya adalah santet yang bertujuan merugikan seseorang, namun lewat cara-cara yang halus, yaitu dengan mematikan rezeki mereka. Orang-orang zaman dulu meyakini tentang adanya benda-benda yang mereka percayai dapat menghindarkan mereka dari santet. Tetapi tentu saja benda-benda itu tidak akan ada artinya apabila diri kita sendiri tidak mengiringinya dengan doa, karena doa adalah sumber kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat menangkal hal-hal jahat. Nah, berikut adalah benda penangkal santet yang ada di rumah. Yang pertama, garam krosok kasar. Garam krosok kasar adalah garam kasar yang masih murni, bukan beriodium, di mana garam ini akan ditaburkan di setiap sudut rumah. Garam ini akan menetralisir energi santet yang akan masuk ke dalam rumah, di mana energi santet berbentuk partikel kecil seperti debu yang terkadang gagal masuk ke dalam rumah. Target akan meledak di atas atap rumah dan menimbulkan suara seperti butir-butir pasir di atas genting. Yang kedua, beras ketan putih. Beras ketan putih ini haruslah murni 100% beras ketan putih. Tidak boleh ada campuran beras biasa ataupun beras lainnya. Beras ketan ini akan dimasukkan ke dalam kantong-kantong kecil yang terbuat dari kain morik, di mana akan ditempelkan pada atas kusen pintu maupun jendela keluar dari rumah. Jangan lupa untuk mengucap doa, meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, telur ayam kampung. Telur jenis ayam kampung dinilai sangat efektif untuk menangkal santet karena memiliki nyawa atau kehidupan. Kandungan di dalam telur ayam kampung ini memiliki banyak darah. Banaspati sebagai pengantar santet sangat menyukai media yang mengandung banyak darah. Telur ini bisa dibungkus dengan kain mori atau kertas koran, lalu ditanam di depan rumah. Jadi ketika ada banaspati yang akan mengirim santet kepada penghuni rumah, akan teralihkan masuk ke dalam telur-telur tersebut. Sebaiknya benda-benda yang sudah menyerap energi santet langsung dilarung ke sungai yang mengalir. Yang keempat, anjing dan kucing. Anjing dan kucing untuk menangkal santet harus yang berwarna hitam polos. Mereka akan jadi benteng pertahanan pertama ketika ada energi santet yang memasuki rumah. Ilmu santet yang semula ditujukan untuk menyerang kita akan masuk ke dalam tubuh binatang-binatang tersebut. Tentu saja mereka akan mati karenanya. Yang kelima, daun kelor. Daun kelor dipercaya dapat menyembuhkan santet, melepas susuk, dan melepaskan pegangan yang mengakibatkan seseorang susah meninggal. Caranya dengan mengibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh penderita, atau bisa juga digantung di atas pintu maupun jendela dengan jumlah batang yang ganjil. Dan yang keenam, bunga kantil. Bunga kantil ini biasanya ditaruh di bawah bantal, bawah tempat tidur, dalam lemari, atau bisa juga di atas lemari. Kalau bunganya pecah dalam waktu 1 minggu, berarti kekuatan santet tersebut lebih kuat. Tetapi apabila bunganya mengering, berarti energi santet itu
terserap ke dalam bunga kantil tersebut. Nah, itulah keenam benda penangkal santet yang perlu Anda ingat. Video ini hanya sebatas untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kepercayaan sepenuhnya ada pada diri kita sendiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.